seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali katakan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Segalanya, Kau segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya dalam hidupku. Oh, sungguh Kaulah
tiada yang lain. Ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau, selain Kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah Kaulah segalanya, tiada yang lain yang dapat menggantikanmu. Haleluya, makasih Tuhan. Yang bersyukur pagi hari ini Kau tenangkan hati kami Tuhan di hadirat-Mu kembali. Oh, terima kasih Tuhan, kalau kami bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persilahkan Kau kembali memenuhi kami dengan hikmat-Mu Tuhan.
Memenuhi kami dengan pikiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah Tuhan. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Haleluya. Yang mau sharing pagi ini, seperti enggak masuk ya. Mau sharing? Matian udah lama enggak sharing, mau sharing. Shalom semuanya. Ya, salam. Shalom ya. Bagaimana kita terus dibawa oleh pengenalan akan Tuhan setiap hari. Dan boleh kita merasakan Tuhan yang ada di samping kita ya. Dan di minggu ini diingatkan bagaimana kamu bisa merasakan Tuhan di sampingmu. Ada nggak ada merasakan? Dan sering kita merasakan Tuhan itu terlalu dekat. Sekarang kita merasakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita seolah-olah kita kadang sering nggak percaya gitu. Karena ya ada Tuhan di samping kita. Sekarang kita dengan kekerasan hati kita ya, kekerasan hati dia merasa, tapi Tuhan itu selalu sabar untuk mengikuti dan selalu sabar untuk menunggu kita, menunggu apa yang kita alami dan apa yang Tuhan mengajari kita dan mengajari terus dalam hidup kita dengan sabarnya untuk menunggu dan sabarnya untuk mengajarnya dan sabarnya untuk pengenalan akan Tuhan itu ya, dengan menaklukkan segala prinsip dan melakukan segala kerasan hati. Kalau mungkin kita merasakan selama ini ya kerasan hati, kita adalah Kristen begitu, kita adalah mengenal Tuhan. Itu yang saya alami ya di bersama-sama teman yang beda agama itu. Mereka bertanya-tanya bagaimana. Tapi kalau kemarin itu
mereka pingin kalau kita ngomong pingin mendengarkan gitu. Tapi kalau satu agama apa yang kerasnya, oh saya itu ini, apalagi dia punya tekad untuk bahwa gereja kami lah yang benar, gereja kami lah yang ini, kayak gitu. Kadang kalau apapun yang kita masukkan, kadang apapun yang mereka bertanya itu, bahkan seolah-olah mentok yang ditanya mereka tidak mau masuk, tapi yang ditunggu mereka tidak masuk. Tapi pikirnya inilah gereja kami lah yang apa yang ibaratnya yang benar. Tapi kalau kita tes dengan iman apa yang mereka seperti yang kemarin ada di sini kumpulan itu mereka bertanya, tapi kalau kita tes dengan imannya itu ternyata mentok juga, nggak bisa untuk bagaimana untuk datang dengan cara pengenalannya akan Tuhan itu ya. Yang saya alami kemarin itu, bagaimana ada Tuhan di samping. Saya merasakan itu ketenangan yang luar biasa gitu. Ketenangannya mungkin selama ini nggak bisa kita hanya ketenangan mengenal Tuhan yang sekarang itu yang sungguh sangat sangat membawa lebih lagi gitu. Tuhan ada di samping dengan setiap hari. Seperti yang kemarin waktu bagaimana ya waktu pas malam itu mendengar di radio itu bagaimana pernah nggak bersekutu dengan Tuhan itu dengan setiap hari. Setiap harinya merasakan, oh iya, merasakan jarang yang seperti ibaratnya bersekutu dengan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh gitu. Tapi saat kita kalau mendengarkan Tuhan itu ada di hati kita ya, dengan kekerasannya kita pun hati kita dipulihkan, ditaklukkan di dalam hidup kita itu hanya ketenangan itu aja yang seperti kemarin ya, waktu hujan 2 hari itu pergi ke kerja itu udah sangat-sangat ibaratnya sangat kuyup. Pergi aja basah, tapi pulangnya itu sampai pulang baru kering. Pulang jam 2 itu udah kering dan pulang lagi basah. Tapi Tuhan itu dengan pikir apanya bilangnya ada nggak Tuhan di sampingmu tiap hari. Saya ngetes kayak gitu. Ya tuh sampai kalau pulang itu nggak bisa narik bawa motor itu karena saking basahnya apa saking dinginnya kayak gitu. Tapi saya kita tuh menghiraukan ada nggak Tuhan ya. Bagaimana caranya untuk membawa ini sampai pulang ya. Sekarang kita apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan itu tiba-tiba ada gitu kan. Tuhan kayaknya nggak bisa menarik bawa bawa motor ini gimana caranya baru bawa pulang karena udah menggemetar gitu. Tapi sampai pulang itu kok rasanya kayak nggak mundur kayak gitu kayak habis tenaga gitu ya. Tapi ketenangan itu tidak ada apa tidak ada menghiraukan, tapi ketenangan itu ada di dalam hidup. Kalau saya merasakan tenang berarti Tuhan ada di sini. Kalau saya merasakan tenang itu pasti bisa bisa sampai kayak gitu. Itu yang dialami dengan bagaimana kita itu mengalami Tuhan yang ada sekarang itu. Dari dulu pun kalau kita bagaimana kita menjalankan hidup kita itu khawatir, rasanya tidak percaya diri dan rasanya dengan bagaimana kita tapi hari-hari ini Tuhan memberikan kita ketenangan.
Dan Tuhan yang kita jalankan sekarang itu adalah rasanya tenang karena ada di samping. Seperti yang dibilang firman hari-hari ini ya. Enggak, bagaimana kamu merasakan Tuhan, hadiratnya Tuhan di dalam hidupmu setiap hari kayak gitu. Tapi di saat yang aku merasakan Tuhan itu ada di hati, di samping kita setiap hari, waktu kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan itu, hanya kita memanggil dan hanya kita untuk datang kepadanya, merindukan saja, itu sudah merasakan Tuhan di dalam hidup. Seperti kemarin ada teman merasakan bagaimana ya hidup ini, bagaimana ya bisa merasakan ketenangan itu ya. Bagaimana kita tidak bisa nggak khawatir kayak gitu. Iya ya, mulai melihat di hidupnya sehari-hari itu dengan emosi yang untuk hidup, untuk menghadapi masalah aja pun dia emosi terus itu. Terus dia bertanya dengan tiba-tiba, gimana bisa merasakan ketenangan itu di dalam hidup kita katanya. Gimana rasanya kita itu biar nggak gondok dengan keadaan kayak gitu. Bisa saya merasakan, iya dulu pun kadang kita merasakan kayak gini. Nah, apa yang kamu rasakan? Gitu. Ini semuanya bercampur aduk. Tapi dengan teman cerita bercerita gitu dengan keadaan hidupnya kayak gitu, kita karena sudah merasakan Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan itu karena kita merasakan. Kita bisa mengenal Tuhan itu dengan banyak berbagai orang untuk bertanya bagaimana bisa ada ketenangan itu di dalam hidup kita. Kita udah bisa karena kita merasakan di dalam hidup kita sehari-hari. Iya ya, karena Tuhan ada di samping kita, kita pun bisa merasakan ketenangan. Tapi kalau mereka mesti belum kita melihat, karena tidak ada ketenangan di dalam hidup mereka, karena mungkin kadang marah, kadang emosi, kadang gimana, kadang sampai gondok sekali melihat dirinya kayak gitu. Tapi kita bersyukur bagaimana Tuhan untuk memanggil kita ada bisa hidup kita ketenangan itu ada di dalam hidup yang merasakan Tuhan. Kadang kalau kita pikirkan kayaknya nggak ada Tuhan, kayak nggak ada hadiratnya. Tapi di saat kita menghiraukan Tuhan, memanggil Tuhan itu langsung ada, langsung bisa merasakan di dalam hidup kita. Langsung bisa kita, oh iya ya, ada Tuhan di dalam hidup kita itu. Karena setiap harinya kita, itulah yang kita alami di dalam sehari-hari bersekutu dengan Tuhan. Boleh kita merasakan dalam kehidupan kita, kadang mungkin di dalam menghadapi orang, kadang di dalam menghidupi bagaimana dengan cara untuk berbicara dengan orang. Tuhan terus berikan bagi kita jawaban karena dia sendiri yang berbicara kepada orang dan dia sendiri yang lewat Tuhan yang bersembunyi di dalam hidup kita boleh kita merasakan dan boleh kita berbicara kepada orang dan boleh kita bagaimana kita itu membawa Tuhan itu menghadapkan kepada mereka itu. Sekarang mereka bertanya, kok bisa kamu kayak gini? Kadang bisa mereka bertanya, kok bisa kamu kayak gini katanya. Tapi yang kita yakini Tuhan yang ada sekarang itu terus mengikuti dan sabar untuk menunggu kita. Haleluya, Tuhan. Baik, puji Tuhan ya. Kita boleh merasakan Tuhan. Ketika kita mengatakan Tuhan ada di samping kita. Walaupun sebetulnya ya memang harusnya Tuhan ada itu di dalam kita gitu kan. Karena dia ada di dalam segala sesuatu gitu. Nah, ketika kita tingkatkan terus ya. Ketika kita
terus ada dalam pikiran, Tuhan, Engkau kan di dalam aku gitu. Aku di dalam Engkau. Coba kalau kita pikirkan seperti itu. Dengan kita memikirkan seperti itu, maka Tuhan itu akan mencoba menarik perhatian kita gitu. Karena kan kita tubuh dagingnya. Kita punya tubuh daging gitu. Nah, tubuh daging itu ketika menerima pekerjaan roh gitu ya, menerima roh itu, maka harusnya memang dia itu akan mati gitu. Makanya kenapa banyak orang di masa-masa kalau mereka terus mengharapkan urapan Tuhan gitu, kenapa orang itu jadi dari penelitian ya, ada memang dulu orang yang melakukan penelitian gitu, kenapa banyak orang hamba Tuhan itu yang kadang mati di mimbar lah, ya serangan jantung lah gitu ya. Jadi memang karena tidak kuat menampung roh sebetulnya gitu. Nah, tapi begitu sekarang ini gitu ya, ketika kita itu mulai ada timbul di dalam pikiran kita, kalau Tuhan itu bisa membuat manusia daging itu bisa menampung dia, bisa mengerti akan dia. Itu kan sebetulnya jarak kita dengan Tuhan itu kan jauh sekali gitu. Sebetulnya gitu. Jadi tak ada manusia yang bisa menghampiri dia. Kecuali dia sendiri yang membuat satu keadaan gitu. Supaya Musa bisa memandang Tuhan gitu. Jadi itu dari pihak Tuhan. Nah, logika berpikir manusia itu mesti ditaklukkan dulu gitu. Cara berpikir kita itu gitu, yang ditaklukkan dia. Barulah kita itu bisa mulai memahami gitu. Barulah rasanya waktu itu seperti dipercepat gitu. Kemarin terjadi gempa yang sangat besar ya di Myanmar ya. Myanmar, Thailand, sampai ke Yunan ya, ke Cina ya. Nah, kalau kita lihat di situ ya, ketika kita perhatikan bagaimana ada satu gedung yang lagi dibangun itu langsung runtuh gitu ya. Berapa lantai itu saudara. Ada yang gedung-gedung pencakar langit. Ada yang biasanya kan ada di atasnya itu ada seperti dibuat kayak jembatan penghubung gitu ya. Itu sampai jembatan penghubungnya itu antara satu gedung dengan gedung yang lain itu kan sampai putus ya, hampir putus lah gitu. Banyak gedung-gedung lain juga yang ini ya, yang rubuh gitu ya, sampai miring gitu ya. 7,7 gitu. Ketika melihat, memperhatikan itu ya, bisa membayangkan gitu gimana gedung-gedung yang tinggi itu kalau misalnya sedikit lagi aja gitu. Bagaimana kalau roboh semua gitu. Gimana lah misalnya si pemborongnya itu gitu kan. Ketika melihat hanya dalam hitungan 2 menit katanya gempa itu.
Mana? Mau dibilang asuransi pun kayaknya itu orang bisa stres memikirkannya gitu. Kalau ternyata kehancuran itu benar-benar terjadi gitu. Kita lihat kemarin bagaimana banjir segala macam gitu kan. Tadinya saya pikir ini jangan-jangan settingan, karena memang sekarang bisa disetting gitu kan dengan teknologi AI itu kan. Jadi kadang mesti kita benar-benar perhatikan gitu. Mesti kita search dulu benar nggak ada itu. Karena gimana kolam renang yang di atas gedung-gedung pencakar langit itu ya, bagaimana bergoncang sampai seperti air terjun gitu, airnya itu tumpah gitu, berarti kan goncangannya cukup hebat gitu. Ketika dikatakan, oh yang meninggal 2 orang, ya ampun, mana mungkin 2 orang gitu. Sebentar lagi sudah 100 saudara. Itu bangunan yang rubuh itu rasanya, waduh, bisa seperti itu ya. Nah, saudara, kira-kira apa ya maksudnya gitu. Begitu semakin intens kita itu mengatakan Tuhan itu sudah datang gitu. Coba lihat apa yang terjadi. Iya. Apa yang kita pikirkan gitu. Coba saudara maju lebih dalam lagi gitu. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku gitu. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Dengan kita hanya berpikir saja gitu ya. Bayangkan itu. Hanya berpikir loh. Dengan berpikir seperti itu saudara, artinya kan kita merenung ya. Waktu kita merenung ini, tahu gak saudara? Disitulah sebetulnya apa yang difirmankan itu semuanya seperti Tuhan tunjukkan kepada kita gitu. Itu saja. Kita bisa belajar gitu ya dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab gitu. Ketika mereka hanya menenangkan hatinya gitu. Ada banyak sekali saudara, Daud itu mengalami bagaimana dia terjepit gitu. Ya. Harusnya dia sudah mati dilempari saudara. Tapi justru di situ tiba-tiba ketenangan itu datang gitu. Langsung dipanggil Imam Abiatar gitu. Sini, ambil Turim, Umim dan Tumim itu. Ya, kita keluarkan apa yang muncul. Ini, tanya Tuhan. Langsung saudara. Tuhan itu benar-benar mengubah keadaan. Iya. Jadi sebetulnya bukan masalah kita itu punya iman besar atau kecil gitu, bukan. Sebetulnya. Tapi memang Tuhan itu memang tidak ada yang bisa menahan dia untuk mengembalikan kita ke permulaan zaman gitu, dan memulai satu kehidupan di mana di dalamnya adalah manusia normal. Apa artinya manusia normal? Manusia yang tidak dirusak gitu. Jadi kita boleh membayangkan bagaimana dulu Adam itu
memulai hidupnya sebelum dia memakan buah itu. Jadi kita seperti penciptaan bumi kembali gitu. Makanya ada istilahnya langit baru dan bumi yang baru. Tapi tentu karena selama ini pikiran kita itu telah diisi dengan kebohongan-kebohongan iblis itu, saudara. Manusia. Jadi yang kita lihat itu manusia. Jadi ketika kita melihat semua keadaan di sekeliling kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, lalu kita itu dipilih oleh Tuhan gitu. Jadi sebetulnya sama kita sebetulnya keadaan kita dengan mereka. Sama sebetulnya. Ya mau macam mana? Kan Tuhan mengasihi mereka juga. Cuman lebih duluan kita, dia mau menjadikan dulu satu bangsa yang kudus gitu. Kalau dulu dia pilih bangsa Israel, sekarang pindah, gantian kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ketika kita sudah dipilihnya, gitu ya, dimulailah pekerjaannya. Tentu sudah mulai kakinya menjejakkan itu di Tiongkok. Gitu. Sudah. Jadi kita tidak akan mengulangi lagi pekerjaan yang dilakukan di Tiongkok. Tidak. Kita melanjutkan pekerjaan. Pekerjaannya Tuhan selanjutnya. Gitu. Makanya kita tidak bisa mengatur. Kita hanya disuruh, ya, pertama-tama kamu mesti memiliki takut akan Tuhan dulu. Gitu. Setelah semua kita lewati kan perjalanan ini kan, coba kamu lihat. Ketika ditunjukkan kepada kita hanya dalam tempo 2 menit, berapa ratus miliar gedung pencakar langit itu sudah. Iya. Harga satu ruko saja kalau di pusat kota itu satu ruko lantai 2 sudah 1 M sekarang. Ya kan? Bagaimana dengan gedung pencakar langit seperti itu? Yang ratusan tingkat. Yang berapa kalau diukur ruko berapa ruko digabung gitu. Ya. Belum lagi sistemnya ketika membangun itu. Itu mungkin mencapai triliun juga. Dalam tempo 2 menit. Hilang semua. Di orang, ya bersihkan lagi puing-puingnya segala macam. Lalu mereka akan berlalu tanpa tahu kemana mereka akan pergi. Iya. Lalu ada yang posting juga, ada tiba-tiba seorang perempuan yang menarik bak kopernya di satu kayak di gedung gitu ya, itu berarti ada CCTV-nya gitu. Tiba-tiba dia menghilang gitu, tinggal kopernya saja, ya kan? Berarti kan, wah terjadi rapture gitu, ya kan? Kita coba perhatiin, ini CCTV. Tapi apakah ini bisa direkayasa ya? Karena itu juga bingung juga. Nah, saudara, siapa sebetulnya yang membuat
kalau memang seperti itu terjadi gitu. Pikiran siapa ya? Apakah memang seperti itu Tuhan katakan akan diubah dalam sekejap gitu? Kan itu kan pikiran manusia kan yang mengatakan begini. Nanti makanya dulu kalau pilot itu dari harus ada 2, dibedakan mereka. Kalau satu ini pokoknya harus ada berbeda gitu, satu Kristen satu apa gitu di Amerika gitu, seperti itu. Begitu kuatnya pikiran yang seperti itu gitu. Tapi kan bukan Tuhan kan yang mengatakan seperti itu. Enggak. Tetapi kan itu sudah ada. Pikiran itu loh. Sehingga kan akan menimbulkan kepanikan. Kalau mereka pegang prinsip tentang rapture gitu. Seolah-olah saudara, manusia itu kayak dibiarkan gitu loh sama Tuhan itu. Kayak gak ada Tuhan gitu loh sebetulnya. Padahal kalau kita tenang berpikir gitu, bukankah tujuan Tuhan itu ingin membuat kehidupan ini menjadi indah lagi? Kan itu sebetulnya. Apakah dalam pikiran kita itu Tuhan itu senang melihat manusia itu disiksa di neraka gitu? Apa mungkin Tuhan seperti itu? Enggak kan. Mau bagaimanapun gitu. Dengan kerusakan yang ada gitu. Mau gimana? Cobalah perhatikan. Coba kembali lagi, coba perhatikan gitu. Bagaimana rasanya kejahatan itu makin lama makin memuncak. Cobalah perhatikan. Kemarin nih ada di Kepri, nanti lihat di ini, di berita gitu, di media gitu, gimana ada sekelompok polisi yang harus dipecat gitu. Karena apa? Karena mereka nangkap yang ini pemakai narkoba gitu kan. Lalu mereka itu diperas gitu. Ada yang berapa M diminta gitu. Ada yang berapa puluh juta lagi, 20 juta. 20 sampai 30 juta. Dimintain uang. Oke. Dia mengatakan gak punya uang. Mungkin gak punya keluarga atau apa gitu. Bayangkan KTP-nya diminta. Oke. Dibuatkan pinjaman online. Ya. Begitu uangnya cair atas nama orang itu tentunya ya. Begitu uangnya cair, kasih ke si polisi itu, lalu mereka dilepaskan. Coba, kata pikir, kok bisa sampai seperti itu? Ya puji Tuhan dia laporkan ke propam gitu. Akhirnya ditangkap dan ada yang dipecat. Ada juga yang cuman jabatannya aja dicopot gitu. Biasanya itu ada skorsing seperti itu. Berapa tahun mungkin gak ada jabatan gitu. Ada yang dipecat. Tapi tahukah saudara? Sudah jadi rahasia umum. Kalau sebetulnya semuanya terlibat. Karena itu kan yang kita lihat. Di media aja nampaknya dibuat seperti rasanya mereka itu benar-benar menghukum. Tapi coba lihat di belakang. Sehingga saling tidak percaya lagi gitu. Dan bisa akan terjadi chaos. Ya. Tapi saudara, kalau kita dengan tenang gitu ya. Kalau kita percaya Tuhan sudah datang kedua kali. Bukankah memang itu harus terjadi? Bukankah kejahatan itu harus makin terang benderang?
Ya kan? Lalu ada orang-orang tertentu yang masih selalu hati-hati ini, nanti begini, nanti begitu kan gitu kan. Begitu misalnya muncul seperti itu. Ketika muncul bagaimana mereka merancangkan kejahatan dan rasanya mau matilah semua orang. Gitu. Kalau kita lihat kan. Tetapi kalau kita itu dengan tenang, kalau kita merenungkan kalau memang Tuhan itu sudah datang, bukankah kayaknya, bukankah harusnya adalah pemandangan yang biasa kalau melihat bencana semakin meningkat? Coba bayangkan bagaimana mereka berasa. Coba bayangkan gitu ya. Mereka yang ada dalam gedung itu gitu ya. Lagi mereka makan mungkin di lantai berapa gitu kan, di restorannya. Lantai berapa? Lantai 30 berapa kali gitu. Liftnya jangan saudara pikir lift kayak di sini gitu. Cuma misalnya di sini paling berapa puluh tingkat kan. Taruhlah 20. Gitu kan. Belum 10. Itu kalau sudah 60 tingkat, kecepatannya itu tinggi loh. Iya. Kalau lambat seperti sekarang, sampai berapa menit sampai di atas. 1 jam jangan-jangan saudara. Kalau nunggu tiap itu kan, tiap lantai berhenti 1 menit, naik lagi, berhenti lagi. Aduh, bisa berapa lama sampai di atas? 1 jam bisa kan? Kalau sampai 100 lantai. Bukankah memang ketika kita mengatakan Tuhan datang, Tuhan sudah datang, bukankah akan kita lihat kegoncangan di mana? Jadi aneh juga kan kalau orang takut kan. Aneh juga kan kalau masih terus muncul si Yohanes lah, muncul nabi-nabi itu kan sudah ketinggalan zaman gitu loh. Iya kan? Mereka menjadi seperti masih nabi-nabi itu gitu. Mereka membayangkan diri mereka, kalian dengar akan terjadi resesi. Lalu mereka mengatakan bagaimana caranya keluar dari resesi. Aneh kamu. Orang yang menghancurkan Tuhan, mau kamu perbaiki resesi. Gimana sih? Bukankah yang harus diperhatikan orang harusnya kan? Ketika melihat segala sesuatu itu akan cepat sekali ya. Bukankah harusnya kita itu mulai harusnya itu kan bersuka cita gitu. Bukan karena orang lain menderita. Bukan. Justru kita bersuka cita Tuhan segera mengakhiri penderitaan ini gitu. Bayangkan orang yang mau mati itu. Nah, saya bilang kemarin, ibu pendeta yang mau mati itu. Dia kayak gini, dalam pikirannya kan pasti kayak gini. Nanti kalau aku ini, berarti aku nanti jadi kayak bunuh diri dong gitu. Tapi kalau aku mau lanjutkan sangat parah, makanya dia minta tolong sama pendeta-pendeta, tolonglah Pak Pendeta, akhirilah penderitaan saya ini. Karena itu sebetulnya artinya, bukan lagi membayangkan ingin sembuh. Mungkin ada masalah lain selain itu, tidak bisa berpikir lagi jalan keluar. Sudah, tolonglah para Pak Pendeta di sini, tolonglah bantu saya
ngomonglah sama Tuhan, gitu loh, supaya saya mati aja lah. Kira-kira kayak gitu pengertian. Tapi nggak mati-mati. Ada orang yang tiba-tiba mati. Mungkin ketika dia lihat kemarin dia mungkin ikut juga mengucapkan turut berduka cita segala macam. Sekarang diperhadapkan kepada dia. Mungkin dalam bayangan dia gimana dia, aku mati. Nanti di grup ini mulai akan nanti turut berduka cita, selamat jalan. Kan pasti kan di pikiran dia kan seperti itu kan. Tapi coba saudara, kalau kita coba dengan keadaan itu, kalau misalnya bisa dengan tenang aja, misalnya orang itu datang kepada kita lah misalnya, atau kita datang kepada orang itu, kalau Tuhan izinkan kita, misalnya, kira-kira kan kita bayangkan dari apa yang kita persekutukan selama ini kan, coba dari cerita tadi lah misalnya, kan kita bisa melihat orang lain kan, kasihan sekali kan. Tapi kan kalau kita coba mengatakan gitu, kan akan sulit sekali saudara, dia itu menjadi tenang, sulit sekali. Karena begitu dicengkeram oleh rasa sakitnya. Sulit sekali mendengarkan firman Tuhan dan dia itu bisa menjadi tersenyum kembali dan punya pengharapan lagi. Karena begitu kuatnya perasaan dia akan dagingnya itu loh saudara. Di situ sebetulnya letaknya. Penderitaan itu karena apa? Masih melekatnya kita dengan daging itu. Karena yang akan diganti itu adalah daging yang lama, bumi yang lama ini. Gitu loh saudara. Apa yang dibangun manusia semuanya akan diruntuhkan. Segala ambisi-ambisi mereka sedang diruntuhkan. Makanya Tuhan bilang, keluar kamu dari Babel itu. Kan gitu. Keluar kamu dari kenyamanan itu yang ditawarkan oleh iblis selama ini. Datanglah kepadaku. Itu kan sebetulnya yang sedang kita persekutukan ini. Ketika saya coba terus katakan, ayo. Tapi kan kalau misalnya saya berbicara seperti yang saya bilang, orang tua teman itu, yang mungkin pendengarannya sudah agak kurang gitu kan. Sementara selama ini mungkin dia sudah dikuasai oleh ketidakadaan Tuhan itu loh saudara. Walaupun mungkin masih berdoa, tapi kan sulit sekali untuk mencapai pikiran yang sedang kita pikirkan. Kan sekarang kan pikiran kita itu gak lagi kayak dulu misalnya, oh karena iman kita, enggak kan. Tapi karena kedaulatan Tuhan kan sebetulnya. Justru dengan kita memikirkan kita itu gak bisa buat apa-apa, kita menyangkali diri kita, justru kan makin mudah Tuhan menyatakan dirinya. Cobalah. Coba dengan sekarang ini, coba kalau kita perhatikan seperti itu. Sekarang kan pikiran kita bukan lagi, oh Tuhan mau hukum gitu, lalu dia senang gitu. Mana lah mungkin. Tuhan gak kayak gitu. Kalau kita punya pikiran kayak gitu, kita akan keluar dari perlindungan Tuhan, saudara. Iya. Kalau kita tidak minum cawan yang diminum Tuhan, maka kita tidak akan bisa berempati gitu. Kita tidak akan punya kesabaran nanti menghadapi setiap orang. Kita tidak akan bisa dengan tekun mempersiapkan generasi di bawah kita ini. Iya. Kita tidak akan punya semangat untuk hidup. Kira-kira saudara, kalau nanti misalnya
orang-orang itu yang tadinya mereka itu punya gitu kan. Ketika kita lihatlah itu semua, saudara. Masih adakah nilai gedung-gedung itu, saudara? Ya. Masih adakah nanti nilai emas? Saudara, orang kan tabungan emas itu kan. Sebetulnya emasnya ada gak sih? Mana ada lagi, saudara? Nanti emas itu gak ada nilainya sama sekali. Yang ada cuma angka saja. Dan tiba-tiba angka itu ambruk. Iya. Segampang itu lenyap. Iya. Kalau misalnya sekarang naik jadi 1.700, 1.700.000 gitu, misalnya. Wah, orang yang tadinya beli dia berapa gitu, tiba-tiba dalam tempo 3 bulan. Segampang itu naik, akan segampang itu juga hilang nilai. Itu kebenaran. Apa yang dibangun manusia ini semuanya akan diruntuhkan. Berarti apalah nilainya gedung kita ini? Iya, apa nilainya sih? Ketika para pemiliknya sudah mati. Apalah? Iya kan? Diubah dalam sekejap. Lalu muncul generasi yang baru yang akan memulai tatanan dunia baru. Ya, anak-anak kita ini mereka dipilih Tuhan. Ya, mereka dikhususkan sama Tuhan. Tapi tahukah saudara, nanti kita akan melihat anak-anak kita ini sebagai gambaran daripada apa yang kita tabur sama mereka. Iya. Makanya Abraham bersuka cita melihat hariku, katanya. Iya. Dia bisa berpikir kayak gini. Oh, inilah ternyata anak yang kupersembahkan dulu ya. Iya. Karena sebetulnya anaknya itu sudah diserahkan, Ishak itu sudah diserahkan kepada Tuhan. Iya, itu sudah Ishak yang baru. Ishak yang lama sudah mati. Karena apa? Karena dia berani mempersembahkan. Jadi ketika kita berani mempersembahkan hidup kita, tentu yang paling pertama kita persembahkan milik kita. Iya, itu yang paling pertama. Persembahkan hidup. Iya, persembahkan masa depan. Persembahkan kesenangan daging. Persembahkan keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu. Persembahkan kepada Tuhan. Iya. Maka engkau akan mendapatkan nyawamu kembali. Iya. Serahkan segala kekhawatiranmu katanya kepada Tuhan. Udah serahkan. Jangan mau dikhawatirkan dengan itu. Disitulah saudara kita akan melihat satu langit yang baru dan bumi yang baru. Iya. Kadang-kadang saudara, Tuhan itu harus menghukum orang-orang yang sudah keras kepala, saudara. Iya. Secara khusus orang yang dipilih dia gitu ya. Tuhan harus menghukum. Itu di depan mata kita, saudara. Kalau saudara tidak benci melihat orang yang mengandalkan uangnya,
yang mengandalkan pikirannya, yang mengandalkan dokter-dokter gitu. Kalau saudara nggak benci melihatnya, berarti engkau belum melihat Tuhan yang sesungguhnya sudah datang. Ya, orang-orang yang mengeraskan hati sampai mengatakan, sampai dia mencari dokter gitu ya, dokter yang hebat gitu ya. Padahal dia pendeta hebat mungkin. Di mana dia ketika misalnya tahu jemaatnya sakit, tapi jemaatnya ini nggak punya uang, dia berani berkata, ayo andalkan Tuhan. Padahal yang membuat dia itu jadi pendeta adalah jemaatnya ini kan. Ya karena satu orang kalah nilainya dibandingkan saya masih punya banyak. Tahu nggak? Sementara begitu itu menimpa dia, dengan gampang dia pergi ke dokter dan dia cari dokter yang mahal. Itu jahat. Bagi Tuhan itu lebih jahat dari orang yang paling jahat. Saya sudah tahu. Lebih jahat. Iya. Jadi ketika kita melihat seperti itu, Tuhan tuh sangat benci melihat. Kalau orang jahat yang lain, itu yang di samping Tuhan itu kan sudah pembunuh itu sudah. Iya. Benar-benar dia menyadari kalau itu kesalahan, bukan karena dia itu membunuh karena tidak sengaja membunuh, bukan. Itu benar-benar sudah pembunuh, sudah melakukan banyak sekali kekejian, sudah berulang kali mungkin lepas. Tapi ketika dia itu ada di hadapan Tuhan, dia sadar gitu. Dia cuma bilang kayak gini, Tuhan ingat aku. Iya. Dia bisa melihat kalau Yesus itu, dia gak percaya dengan rumor yang ada. Iya. Memang mereka sama-sama disalib. Tapi matanya terbuka. Jadi bayangkan Tuhan mencari orang berdosa loh saudara. Dia mencari orang berdosa. Iya. Makanya dia Saulus itu. Ya kan? Ditangkap sama Tuhan. Mana bisa lari dia. Tetapi kalau orang seperti itu saudara, itu benar-benar saudara jahat di mata Tuhan. Jadi kalau kita itu misalnya kita lihat tuh dia karena dia pernah buat baik kepada kita gitu kan. Lalu kita merasa berhutang sama dia. Gak bisa. Harus mengizinkan, kita mesti terpisah gitu. Kita mesti berani memisahkan diri kita dari orang seperti itu. Gak layak untuk disebutkan lagi. Iya. Iya. Jadi coba renungkan saudara ya, ketika saudara menjalani sekarang, eskalasi bencana itu akan makin meningkat. Orang-orang akan panik. Disitulah saudara, kita itu mesti berani bicara. Waktu kita buka mulut kita, waktu kita berani tidak memikirkan, tidak ditekan oleh masalah kita, kita bersuka cita kembali. Itu namanya menyangkal diri. Kita sedang diizinkan mengalami apa yang dialami oleh orang-orang di luar sana, mungkin yang jatuh ke dalam hutang mungkin. Kita hanya diizinkan saja. Itu semua Tuhan. Dia gak bersuka cita dengan, itu gara-gara kamu, gara-gara kesalahan. Enggak, Tuhan gak kayak gitu.
Yang kayak gitu iblis. Misalnya dia menghukum kita supaya puas kebencian dia atas kita, kebencian Tuhan atas kita. Mana Tuhan punya kebencian? Kebencian Tuhan itu pun kasih. Nah itulah. Iya. Dia menghukum manusia supaya manusia itu sadar. Iya. Bukankah manusia itu cuma satu awalnya? Satu kan? Kita terikat satu dengan yang lain. Waktu Tuhan tunjukkan semua keadaan mereka seperti yang saya ceritakan itu. Saudara, seperti siapa dia? Pada yang lain. Saudara gak bisa berpikir, oh, bahwa ini kayak apa ya? Kayak menghakimi hamba Tuhan lain. Bukan. Tuhan menunjukkan kepada kita, saudara. Seperti inilah keadaannya. Kamu lihat tuh. Kalau kamu tidak bangun hidupmu, persekutuanmu sekarang dengan aku, kalau kamu tidak belajar mengenali watakku saat ini, lihat kamu akan seperti itu. Coba kamu lihat, kira-kira apa yang dipikirkan dia? Bingung gak dia? Lalu coba sekarang kamu bingung gak sekarang? Kamu merasakan gak aku benar-benar ada di samping? Pikiranmu benar-benar tenang gak sekarang? Bukankah benar berbahagialah orang yang miskin? Ya kan? Yang tadinya hartanya bertriliun-triliun gitu. Padahal sebentar lagi dia akan mati. Dia terus ingin mempertahankannya. Dia himpun kekuatan untuk supaya hartanya itu gak ada. Padahal malam ini, kalau aku cabut nyawamu, emang kamu bisa bawa semua itu? Untuk apa? Ya kan? Coba misalnya Batam ini diberikan kepada Habibie dulu, sudah ada di sini hotel apartemen yang 2 itu sudah. Coba. Sementara anaknya sudah punya yang lain, untuk apa lagi itu sama dia? Kan kalau kita mau berpikir, untuk apa seorang hamba Tuhan mencapai level yang sangat tinggi mungkin? Dia punya mungkin banyak sekali jemaat gitu. Mungkin jemaat, wah memuja-muja dia gitu. Tapi ketika keadaannya seperti itu, dan sudah dituntut mengalami sakit. Sementara misalnya ketika dia datang sama Tuhan, cukup dibilang, sudah lepaskan semua itu. Mudahkah dia melepaskannya? Tidak mudah. Sudah ada beberapa pendeta yang melakukan seperti itu. Balik lagi. Balik lagi. Seandainya mereka tidak pernah mencapai itu, mungkin mereka telah diselamatkan. Tapi itulah keadaannya. Lalu kita sekarang yang sudah tahu cerita itu semua, dan Tuhan menceritakan itu kepada kita. Bukankah harusnya kita sudah sejak awal memulai satu hidup yang baru? Bukankah harusnya di dalam pikiran kita ini kita sudah ada di langit baru dan bumi yang baru? Walaupun itu belum kenyataan, tapi cara kita memandang bencana ini justru apa? Berarti benar Tuhan sudah datang
Dan Tuhan sedang mempercepat kehancuran itu di depan mata kita. Kita menyaksikannya. Ya, kita seperti menonton apa yang telah Tuhan nubuatkan, dan kita ada di dalamnya. Yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu, seperti kita ada di dalamnya. Kita melihat kisah itu nyata. Coba saudara lihat bagaimana orang-orang memvideokan. Sudah benar-benar terjadi itu, sudah benar-benar di depan mata mereka, sambil lari mereka videokan loh saudara. Bayangin, untuk siapa itu nanti? Ada CCTV di mana-mana, ya kan? Setelah terjadi peristiwa itu bisa disiarkan semua. Kejadian-kejadian di tempat yang paling tersembunyi, kita bisa lihat keadaan itu. Saudara, sampai bisa kita lihat yang kolam renang yang paling atas itu, yang lagi goncang itu, yang airnya kayak tumpah air terjun itu, di dalamnya orang masih ada, saudara. Mereka pegangan gitu. Bisa-bisanya loh itu ada dokumentasinya, bayangin kayak gitu. Mereka lagi berpegangan di dalam kolam itu, saudara. Bisa-bisanya. Apa tujuannya? Supaya kita itu menyadarinya. Kamu lihat itu. Ini nyata loh. Bilang ini nyata loh. Tuhan bilang nyata loh. Apa pikiranmu? Apa yang muncul dari pikiranmu ketika kau melihat itu? Ditanya Tuhan kita. Disitulah kita itu kembali kepada Tuhan. Disitulah secara diam-diam, saudara, kita mulai mencintai Tuhan yang tidak kelihatan itu. Kita benar-benar akan peluk Dia. Kita akan makan Dia. Artinya kita akan memasukkan Dia dalam kehidupan kita. Iya, itu artinya ditaklukkan. Setelah ditaklukkan, kita disempurnakan. Kita gak akan bersungut-sungut lagi, saudara. Kita akan melihat kasih Tuhan itu berlimpah-limpah dalam hidup kita. Iya, kita gak akan salah ngomong lagi. Setiap kali kita melihat kehancuran, kadang kita mau menangis, tapi kita tahan air mata kita. Kita pandang Tuhan. Kita tidak menyalahkan Tuhan dalam keadaan itu. Kita akan berani menyatakan kebenaran kepada hamba Tuhan paling sombong sekalipun, paling hebat sekalipun. Kita akan berani buka mulut kita. Iya. Kalau kita diizinkan harus menghadapi mereka. Iya. Karena apa? Karena Dia pilih kita. Pilihan itu butuh tanggung jawab. Kita harus mempertanggungjawabkan pilihan Tuhan atas kita. Makanya saudara, saya dengan berani katakan, kepada siapapun aku membawa engkau mesti tahan berdiri. Engkau gak boleh minder sedikit. Engkau harus hadapi orang itu. Dan engkau mesti nyatakan kebenaran. Iya, supaya setiap orang mendengarkan kabar baik ini, mendengarkan Injil ini, mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau mesti berani membuka mulutmu dan membiarkan aku berbicara melalui mulutmu. Itu artinya ditaklukkan oleh Tuhan. Iya, bukankah semua? Lihat nanti saudara, semua kejadian seperti depan mata kita. Bayangkan saudara, bagaimana kalau mereka itu semua seperti si ibu tadi itu, saudara, akan melaporkan keadaan hamba Tuhan. Mungkin orang akan berkata, wah, bukan iman ibu pasti ini, wah percaya Tuhan.
yang bukan kamu yang merasakan. Bayangkan kalau orang sebelum mati sudah mengucapkan selamat tinggal nantinya. Lalu selagi masih hidup, orang akan mengucapkan selamat jalan. Itu akan terjadi nanti di grup-grup. Iya. Karena sudah tidak punya hidup lagi, saudara. Tidak punya sesuatu lagi untuk melanjutkan di masa depan. Iya. Karena iblis pun sedang ditaklukkan, sedang dibinasakan sama Tuhan. Iya. Dia pun akan mempercepat. Dia akan menunjukkan siapa dirinya. Tapi justru disitulah api keluar dari mulut Tuhan. Itu bukan seperti yang diceritakan oleh pendeta-pendeta kita dulu. Tidak. Kita mesti berani mengatakan, semua kamu itu bohong. Yang kamu ceritakan itu bohong semua. Kalau kamu mendengarkan yang sebenarnya, dengarkan perkataan Tuhan. Itulah artinya Tuhan menampakkan diri. Dia akan jelaskan semuanya. Tentu melalui mulut kita, mulut saudara, yang tidak dianggap orang. Iya, melalui anak-anak kita ini, lihat saudara. Pengertian mereka akan firman Tuhan jauh lebih hebat dari kita. Iya, anak-anak kita ini itu upah kita. Iya, mereka lah berkat Tuhan bagi kita. Iya. Mereka lah akan melanjutkan perjalanan iman kita. Kalau seandainya kita ini ya berlalu dari kehidupan ini, tapi kita akan melihat kehidupan kita itu ada dalam keturunan kita. Seperti itulah siklus hidup ini. Sekarang di pikiran kita itu hidup selama-lamanya. Itu artinya hidup yang kekal. Iya. Kita sedang dilatih dia. Bangunan yang dibangun ini tahan gempa. Seperti itu saudara. Mereka mempersiapkan diri untuk bencana yang lebih berat. Iya. Tapi seperti itulah dia bangun orang-orang pilihannya ini. Saudara mesti berani melihat Tuhan yang datang kedua kali itu di dalam diri anak-anak kita ini. Iya. Tentu kita harus melihat dulu dalam diri kita. Tuhan harus menyatakan dulu dalam roh kita. Kita tidak akan mati sebelum kita melihat Tuhan sudah datang. Dan benar saudara, Tuhan sudah datang. Apalagi mau kita bilang? Sekarang Tuhan, bawalah aku bersama dengan Engkau kemanapun Engkau pergi, disitulah aku ada. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, yang terus menyingkapkan dirimu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh hidup karena perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Perkataan-perkataan-Mu sungguh adalah makanan dan minuman bagi kami. Dan sekarang makanan dan minuman itu telah menyatu di dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.